students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow the lesson today. Apakah anak-anak Miss tetap semangat? Sudah siap anak-anak? Pasti dong. Oke anak-anak Miss, sebelum kita mulai belajar, yuk kita bernyanyi dulu. Let's sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Oke, masih tetap semangat kan anak-anak Miss? Sehat semua? Pasti dong. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita mulai dengan berdoa. Ayo semua posisi berdoa. Close your eyes. Thank you God for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak Miss, selamat belajar ya. Perhatikan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Semangat! Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita belajar dari buku tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran yang kedua. Dengarkan ya nak. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel yaitu cerita yang tokohnya hewan ataupun binatang. Masih ingat kan nak cerita dongeng fabel yang semalam Miss ceritakan? Dongeng fabel itu ada ciri-cirinya. Mari anak-anak Miss dengarkan ciri-ciri cerita dongeng fabel. Yang pertama, dia menggunakan hewan sebagai tokoh dalam ceritanya. Seperti semalam adalah ular dan tikus. Yang kedua adalah tokoh hewan itu memiliki karakter dan sifatnya seperti manusia. Ini adalah ciri-ciri fabel yang kedua. Dan yang ketiga, cerita fabel itu memiliki alur cerita. Dan yang keempat, fabel memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi ini adalah ciri-ciri dongeng fabel. Dapat anak-anak Miss pahami ya? Nah anak-anak, dalam dongeng juga ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama tokoh. Tokoh itu adalah orang atau tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Yang kedua ada latar. Latar itu adalah tempat terjadinya dongeng atau cerita. Yang ketiga adalah watak. Watak itu adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam cerita dongeng. Contoh watak dalam cerita itu bisa baik, jahat, sombong, egois, dan lain-lain. Jadi sifat dalam tokoh itu disebut watak. Yang keempat ada amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Bisa juga ini disebut seperti pesan moral ya nak ya. Jadi amanat adalah pesan. Inilah unsur-unsur di dalam dongeng. Jadi jika ada soal menuliskan 4 unsur dongeng itu ada tokoh, latar, watak, dan amanat. Diingat ya anak-anak Miss. Selanjutnya anak-anak coba lihat ketiga gambar anak berikut ini. Apakah anak-anak bisa menyebutkan perbedaan dari gambar ketiganya? Iya, setiap anak itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Ada yang berambut keriting, lurus, bermuka oval, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah seperti ini. Namaku Niko, rambutku lurus dan pendek berwarna coklat. Namaku Jenny, rambutku keriting dan berwarna coklat kemerahan. Namaku Rere, rambutku lurus, bergelombang dan berwarna kuning. Nah anak-anak, inilah ciri-ciri dari ketiga anak pada gambar. Dapat anak-anak Miss lihat kan? Mereka mempunyai ciri khas rambut masing-masing dan warna yang berbeda. Tapi ingat anak-anak, walaupun anak-anak ini berbeda karakteristik tubuh, mereka tetap hidup rukun, tidak saling bertengkar. Dan mereka juga saling menghormati serta tidak mengejek.
Dan anak-anak ini juga saling bermain bersama karena perbedaan itu indah. Jadi anak-anak Miss juga seperti itu ya nak. Jika memiliki teman yang berbeda warna rambut, bentuk tubuh, agama, suku dan lain-lain, kamu harus tetap hidup rukun, tidak boleh mengejek dan harus menghargai perbedaan. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak Miss, setiap orang itu memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung, yaitu ciri tubuh dan ciri fisik. Misalnya adalah warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, dan perbedaan agama. Dan yang kedua, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Sikap yang harus kita miliki meskipun kita memiliki perbedaan dengan teman-teman kita ialah yang pertama, kamu harus hidup rukun dengan teman walaupun kamu berbeda agama dengan temanmu. Dan yang kedua, kamu tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama walaupun dia Islam, Kristen, ataupun Buddha. Yang ketiga, harus saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang keempat, kamu juga harus memberikan kesempatan kepada teman yang akan melaksanakan kegiatan agamanya. Mengerti ya anak-anak Miss? Jadi kamu harus tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan bersama teman. Oke anak-anak Miss, sudah kamu tonton video pembelajaran Miss? Bagaimana? Ada yang tidak dimengerti? Jika belum dimengerti, kamu boleh tanya sama Miss Nopi atau tanya pada orang tuamu. Oke anak-anak, let's close our meeting for today with saying goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's pray. Thank you God for your blessing until this time. We have finished our lesson and now we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan jika tidak perlu kemanapun harus di rumah saja. Oke anak-anak, semangat. All the best. Bye.